Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu kita lanjutkan dengan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, kemudian Bapak ambil muatan IPA dan SPDP ya. Jadi simak baik-baik penjelasan Bapak berikut ini ya. Ya, yang pertama akan kita bahas tentang otot sebagai alat gerak manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini seperti yang kalian lihat kemarin, yang merah-merah ini otot, sedangkan yang putih-putih ini tulang. Jadi otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Seperti yang sudah kamu pelajari kemarin ya, bahwa otot itu adalah salah satu alat gerak aktif ya. Ya, jadi tanpa otot maka tulang kita tidak dapat bergerak ya. Jadi otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Kemudian macam-macam otot manusia. Jadi jenis otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Artinya apa? Bahwa otot polos ini bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi tanpa kesadaran kita ya. Nah, ini letaknya di alat pencernaan kita, otot polos ini. Nanti akan kita jelaskan ya. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Berarti apa? Berarti otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita. Kita secara sadar penuh menggerakkan otot lurik ini. Nah, ini otot lurik ini biasanya menempel pada rangka tubuh, terutama pada rangka anggota gerak kemarin ya, baik baik eh, organ gerak atas maupun organ gerak bawah. Jadi seperti itu. Kemudian otot jantung. Yang ketiga otot jantung. Ini menggerakkan jantung. Ya, fungsinya untuk menggerakkan jantung. Nah, ini bekerja, otot jantung ini juga bekerja tanpa kesadaran kita. Artinya diperintah ataupun tidak sadar, ya, tidak sadar kita, otot jantung ini akan terus tetap bekerja. Kalau tidak bekerja ya mati. Kenapa? Jantung kita berhenti, tidak ada yang memompa darah. Makanya otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran kita. Tanpa diperintah pun dia akan tetap bekerja. Mau kita beraktivitas ataupun tidur, jadi otot jantung akan tetap bekerja. Sama dengan otot polos tadi itu ya. Otot polos ini tempatnya di alat pencernaan. Sedangkan otot lurik ini di rangka gerak. Sedangkan otot jantung ya letaknya di jantung. Ya, seperti itu ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Ini yang Bapak maksud tadi. Otot polos bentuknya seperti ini ya. Memanjang dan ada inti sel. Nah, seperti ini bentuknya. Dan letaknya atau biasanya berada pada alat pencernaan kita ya, di perut. Usus-usus kita ini menggunakan otot polos ya. Yang bekerja tanpa kesadaran. Artinya diperintah ataupun tidak, dia akan tetap terus bekerja. Makanya pencernaanmu juga akan tetap bekerja. Walaupun tanpa kamu perintah, siap makan misalnya ya, selesai makan. Nah, tanpa kamu perintah, dia akan tetap bekerja otot polos ini. Sehingga makananmu bisa dicerna. Kemudian yang kedua ini gambar otot lurik atau rangka ya. Seperti ini bentuknya. Dan dia menempel pada rangka. Baik rangka gerak atas maupun rangka gerak bawah. Seperti ini bentuknya ya. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Kemudian ini otot jantung. Seperti ini bentuknya anak-anak. Bisa dilihat ya. Ini
dan letaknya juga ada pada jantung, khusus pada jantung ini ya. Ini juga bekerja tanpa kesadaran kita. Sedangkan otot lurik tadi ini bekerja dengan kesadaran, di bawah kesadaran kita. Kita perintah dulu, misalnya kita ingin mengambil sesuatu atau ingin mengangkat sesuatu, maka otak kita akan memerintah tangan kita. Nah, otot inilah bekerja ya dengan perintah tadi, dengan kesadaran. Jadi seperti itu. Sedangkan yang dua, otot polos dan jantung ini bekerja tanpa kesadaran. Artinya diperintah ataupun tidak diperintah, dia tetap akan bekerja. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bedakan dari bentuknya dulu ya. Perbedaan dari bentuknya, kalau otot lurik panjangnya silindris. Panjang, bentuknya ya panjang, kemudian silindris dari bentuknya. Kalau otot polos itu gelendong, ujung meruncing seperti gambar tadi, ya, seperti gambar yang tadi. Kemudian otot jantung itu bentuknya panjang, silindris, kemudian bercabang-cabang. Bisa kita lihat yang tadi ya, bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti sel. Nah, kita bedakan dari jumlah inti sel. Kalau otot lurik itu banyak ya inti selnya banyak, terletak di tepi sel. Sedangkan otot polos satu terletak di tengah sel. Ini yang pertama tadi. Kemudian otot jantung jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Kemudian dari kerjanya, perbedaan kita bedakan dari kerjanya. Kalau otot lurik itu bekerja, itu dipengaruhi kesadaran. Bekerja dengan kesadaran, artinya nunggu diperintah. Ya. Contohnya otot yang melekat pada rangka tadi. Kalau kita ingin mengangkat beban, misalnya harus diperintah dulu oleh otak, baru dia akan bekerja. Otot polos tidak dipengaruhi kesadaran. Jadi artinya ini tanpa diperintah pun dia tetap akan bekerja. Contohnya otot pada alat pencernaan dan jantung tadi. Kemudian otot jantung juga tidak dipengaruhi kesadaran. Ini diperintah, tidak diperintah, otot jantung akan terus bekerja selama manusia tersebut masih hidup. Kalau sudah berhenti berarti manusia tersebut tidak hidup ya atau meninggal. Kemudian perbedaan dari gerak dan ketahanan. Nah, otot lurik itu gerakannya cepat, tidak teratur, kemudian cepat lelah. Nah, ini otot lurik. Ini yang menggunakan kesadaran tadi. Kenapa? Ya contohnya kita bekerja itu, kan cepat lelah itu artinya otot kita ini cepat lelah. Sedangkan alat pencernaan kita 24 jam non-stop, jantung kita 24 jam non-stop, tidak lelah. Karena memang dia bekerja tanpa kesadaran. Kemudian otot polos, ini geraknya lambat, ya, teratur dan tidak cepat lelah. Lambat tapi pasti ya. Dia akan terus bekerja. Kemudian otot jantung juga sama, teratur ya dan tidak cepat lelah. Kalau jantung ini kerjanya teratur ya, geraknya. Kalau tidak teratur berarti jantung kita terganggu itu. Oh, kenapa? Ya, pasti detak jantungnya kencang. Nah, itu berarti tidak teratur. Sedangkan otot jantung itu normalnya teratur dan tidak cepat lelah. Jadi seperti itulah perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, macam-macam gerak otot ya. Pernahkah kakimu kesleo karena terjatuh? Ya, pernah sewaktu terjatuh karena bermain bola misalnya. Pergelangan kakiku kesleo rasanya sakit sekali. Nah, seperti ini. Nah, ini akibat kesleo kaki kita ini bisa sampai lebam seperti ini kalau ototnya cedera atau kesleo. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Biasanya karena adanya gerakan dadakan atau mendadak, kekurang siapan otot, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Nah, kesleo ini bisa terjadi secara tiba-tiba karena otot tidak siap ya. Tidak siap sehingga posisinya berubah ataupun karena paksaan.
tekanan beban ya, misalnya kita mengangkat sesuatu terlalu berat kita paksakan, nah maka otot kita akan kesleo atau cedera sehingga bisa menyebabkan lebam seperti ini. Ada juga yang tidak lebam ya kalau tidak terlalu parah kesleonya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian macam-macam gerakan otot ya. Gerakan otot yang sering kita alami ini ya. Yang pertama, gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya gerakan lutut, siku dan ruas jari tangan. Nah, seperti ini gambarnya. Ini gerakan lutut, siku dan ruas jari tangan. Seperti ini cara melatih gerakan otot. Yang kedua, gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contoh mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Nah, seperti ini gambarnya contohnya. Yang ketiga, gerak menaikkan. Ya, contoh mendekatkan lutut ke tubuh. Gerakan jalan di tempat, kan mengangkat lutut ya. Artinya gerakan menaikkan. Kaki kita angkat ya. Seperti gambar ini juga termasuk contoh gerak menaikkan. Selanjutnya yang keempat, gerak memutar. Contoh gerakannya, gerakan memutarnya lengan. Nah, lengan kita putar seperti gambar ini contohnya ya. Ini biasa kita lakukan biasanya sebelum olahraga dimulai atau pemanasan lah ya, warming up. Pemanasan biasanya seperti itu. Tujuannya untuk melenturkan otot-otot sehingga siap ya, siap melakukan aktivitas. Makanya orang yang berolahraga itu wajib pemanasan dahulu supaya ototnya lentur dan siap ya. Sehingga aktivitas olahraga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada cedera. Itu manfaat dari pemanasan. Kemudian yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Ini contohnya gerakan merentangkan tangan, menggerakkan kaki ke samping. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini bisa kamu lihat pada buku paket tema 1 ya, subtema 2. Silakan nanti kamu cari pada pembelajaran 6 kalau nggak salah ya. Baik, terus bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi kita tidak boleh melakukan gerakan yang terlalu membebani kerja otot secara berlebihan. Misalnya ya, misalnya kamu push up kamu bisa 5 kali push up kemampuanmu. Ternyata kamu paksakan sampai 10 atau 20 kali. Itu juga namanya bisa membebani kerja otot secara berlebihan. Atau mengangkat beban yang berat ya, di luar kemampuan kamu. Itu juga namanya membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Nah, ini. Jadi cara menjaga kesehatan otot, yang kedua melakukan peregangan. Jadi sebelum kita memulai aktivitas atau berolahraga misalnya, ataupun aktivitas apapun, kita lakukan dulu peregangan otot ya, dengan cara pemanasan. Biasanya sebelum olahraga itu kita pasti diajari dulu atau disuruh melakukan pemanasan. Itu tujuannya untuk peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, jadi supaya otot kita sehat, kita perlu latih otot-otot kita ya. Apalagi siap cedera ya, seperti Bapak ini setiap hari itu latihan rutin ya. Melatih otot supaya tidak kaku. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, supaya otot kita sehat, nah kita perlu juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan sampai kita kurang minum air putih. Ya, seperti itu. Kita berolahraga terus-menerus, bekerja terus-menerus ya, tapi minum airnya sedikit. Nah, itu juga bisa menyebabkan terganggunya kesehatan otot ya. Jadi yang keempat, kita penuhi kebutuhan cairan tubuh, baik air putih maupun dengan vitamin atau susu ya. Kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ini yang juga tidak kalah penting supaya otot kita sehat. Kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Jadi seperti itulah cara menjaga kesehatan otot ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa
menerapkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ini ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi SPDP, itu tentang cover buku ya. Kemarin sudah sempat Bapak sampaikan juga, Bapak jelaskan tentang cover buku. Nah, cover buku yang baik harus mewakili isi buku. Nah, sebelum membuat cover, kalian harus benar-benar memahami isi teks buku terlebih dahulu. Terdapat dua jenis cover buku, yaitu cover dengan latar warna hitam putih dan cover penuh warna dan gambar. Nah, ini contohnya ya. Desain cover hitam putih. Ini contohnya seperti ini. Jadi hanya ada kertas polos, kemudian tulisannya warna hitam. Nah, maka disebut dengan cover hitam putih. Yang seperti ini ya. Nah, ini kan sudah ada warna ini. Yang seperti ini. Kemudian yang kedua, cover penuh warna dan gambar, ini contohnya. Jadi warnanya full ya, penuh warna dan gambar. Kalau yang hitam putih tadi ini gambarnya tidak terlalu banyak ya, hanya tulisan saja. Makanya cover hitam putih disebut seperti itu. Nah, ini perhatikan. Kemarin sudah Bapak jelaskan, kita ulang kembali unsur-unsur cover. Jadi cover adalah sampul dari buku. Cover dibuat dengan tujuan membuat kemasan buku terlihat menarik dan mewakili isi buku. Terdapat beberapa unsur agar cover buku terlihat menarik. Unsur-unsur cover buku itu sudah Bapak jelaskan kemarin ya. Yang pertama, judul dengan huruf yang menarik. Kamu juga sudah ada latihan kemarin itu. Ada cover kamu tunjukkan yang anak panah itu apa namanya. Nah, seperti itu. Judul dengan huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas yang mudah dipahami. Nah, jadi dari judul itu ada pula kalimat penjelasnya yang mudah dipahami. Kemudian ada nama penulis, kemudian gambar yang menarik, ya ini. Kemudian terdapat sinopsis di belakang buku. Ini sudah pernah Bapak jelaskan. Yang kemudian identitas pada punggung buku. Ini juga sudah Bapak jelaskan kemarin. Nah, ini ada contoh ya. Contoh cover buku buatan sendiri. Nah, tujuan kita pada hari ini, nanti kamu bisa membuat cover buku buatanmu sendiri. Kamu karang lah ya, buat cover buku. Jangan lupa, ini hanya tampil dari sisi depan ya. Ini tampilan sisi depan. Nanti tugasmu membuat cover buku buatanmu sendiri. Itu Bapak minta ada 3 bagian kemarin ya. Bagian belakang, bagian punggung cover buku, kemudian bagian depan seperti ini. Nah, ini contoh bagian depan ya. Nah, nanti yang kamu buat itu harus 3. Bagian belakang, punggung, kemudian bagian depan. Atau kita balik, bagian depan cover, punggung, kemudian bagian belakang. Silakan bisa kamu lihat ya di buku-buku cetak, buku cerita itu semuanya ada. Tinggal kamu lihat kulitnya atau cover di depannya itu. Nanti bisa kamu contoh dan silakan dibuat, digambar ya. Ya, nanti ada tugasnya. Nah, ini tugas pertama untuk IPA-nya. Kamu membuat peta pikiran atau mind map ya, tentang jenis-jenis otot pada manusia. Buat mind map-mu semenarik mungkin. Boleh diwarnai dan ditulis dengan pulpen atau spidol warna-warni. Nah, ini seperti ini contohnya. Kamu buat ya. Pertama, jenis-jenis otot. Ini judulnya harus dibuat kamu ya. Nah, kemudian ada 3 tadi kan sudah diterangkan. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Ini posisinya bebas ya. Otot polos mau kamu letak di atas boleh ya. Ini posisinya bebas. Kemudian di setiap bagiannya, misalnya otot lurik ini, kamu gambar. Ya, kamu gambar ototnya. Kan ada contohnya tadi. Kamu juga bisa lihat di buku paket tema 1 ada itu. Nah, ini misal contohnya ya, ini otot lurik, gambarnya di sini kamu gambar. Sebelah kirinya nanti pengertiannya apa. Di buku paket ada, silahkan kamu tulis nanti pengertiannya otot lurik itu apa. Nah, contohnya juga boleh ditulis di sini. Kalau tidak ada ya kamu tulis saja pengertiannya. Kemudian otot polos juga sama seperti itu. Otot jantung juga sama. Buatnya seperti itu ya. Ini mind map atau
peta pikiran. Silahkan dibuat di buku tugasmu. Tugas yang kedua adalah gambarlah cover depan buku yang bertemakan tentang tulang dan otot. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, silakan kamu buat judulnya itu tulang dan otot, temanya ya. Temanya bukan judulnya, temanya tulang dan otot. Nah, ini seperti contoh nih, otot dan tulang judul bukunya ya. Di buku gambar atau di kertas HPS kamu kerjakan ya. Nah, ini juga sama, yang kedua contohnya ini, sign untuk pemula dari Usborne. Usborne. Mempelajari otot dan tulang. Nah, ini juga termasuk judul buku. Nah, artinya kamu membuat cover depan. Ingat ya, yang Bapak suruh cover depan dibuat, punggung sama yang bagian belakang. Nah, jadi seperti itu. Silakan dibuat di buku gambar atau di kertas HPS. Demikian ya, anak-anak, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan masih tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.